Salam dan selamat pagi kepada semua anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, junjungan agung kami dan persekutuan Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, tibalah masanya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau membuka setiap mata rohani, hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tertumpu kepada mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, semua ini kami ucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini diambil daripada Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga 28. Dan tema besar sepanjang bulan Januari ini adalah keluarga, dan subtemanya adalah hubungan Yusuf dengan saudaranya. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatilah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebahagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai sebahagian kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benjamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pula Benjamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia.
Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang. Hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecapi kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberi kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bakal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya seputung persalin, dan kepada Benjamin diberikannya 300 uang perak dan 5 putung persalinan. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuatinya dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepaskan saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah kamu berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Beginilah firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Saudara dan saudari, Yusuf adalah kesayangan Yakub. Keistimewaan Yusuf membuat ia dibenci oleh saudara-saudaranya, karena mimpi Yusuf yang membuat para saudaranya itu merasa hidup mereka terancam. Mereka merasakan bahwa Yusuf adalah saingan dan bukan anggota keluarga mereka. Oleh itu, saudara-saudara Yusuf berusaha menyingkirkan Yusuf dalam kesatuan keluarga dalam apa cara sekalipun, termasuk membunuhnya. Saudara, Yusuf dijual hanya dengan 20 sekal perak oleh saudara-saudaranya kepada saudagar Midian. Kemudian menjual Yusuf kepada Potifar, seorang pegawai raja yang menjadi ketua pegawai istana Mesir. Yusuf kemudiannya menempuh kehidupan yang penuh liku dan mencabar. Fitnahan istri Potifar membuat Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, dan kehidupannya di dalam penjara adalah permulaan karyanya yang cemerlang. Karunia mentafsirkan mimpi akhirnya membawa Yusuf masuk ke dalam kehidupan istana Firaun. Dan di istana Firaun, Yusuf bukan sekedar pegawai biasa, tetapi menjadi orang kanan kepercayaan Firaun. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Yusuf
untuk mengurus dalam bidang ekonomi yang sangat mengagumkan sehingga Mesir terbebas dari bencana kelaparan. Kelaparan melanda seluruh daerah termasuk Kanaan, dan keadaan inilah Tuhan mempertemukan kembali dengan saudara-saudaranya ataupun keluarganya. Saudara, Yusuf memang berhati mulia dan taat kepada Tuhan. Dia bukan hanya mengampuni saudara-saudaranya yang telah menyakitinya, bahkan ia memberikan mereka penghormatan di tanah Mesir. Seperti kata pepatah Melayu, air tuba dibalas dengan air susu. Itulah gambaran kepribadian Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Yusuf tidak dapat menahan hatinya, lalu sehingga ia menyuruh pegawai-pegawai istana untuk keluar meninggalkannya bersama-sama dengan para saudaranya. Dan setelah itu Yusuf menangis dengan suara yang keras sambil memperkenalkan dirinya bahwa dialah Yusuf yang dijual oleh saudaranya. Yusuf bertanya tentang keadaan bapa mereka, yaitu Yakub. Saudara, kenyataan itu membuat para saudara Yusuf menjadi takut dan gemetar. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalas dendam. Memang saudara, biasanya dalam posisi seperti Yusuf, orang cenderung untuk membalas dendam. Tetapi Yusuf tidak bersikap demikian. Yusuf tidak membalas dendam dengan kejahatan, tetapi dia mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki hubungannya dengan saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk dekat kepadanya agar ketakutan dan keraguan-raguan mereka tidak menguasai mereka. Dia berkata, "Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan." Jelas saudara bahwa sekalipun pengalaman Yusuf ini sampai ke tanah Mesir adalah perbuatan jahat oleh saudara-saudaranya yang menjualnya. Di dalam perikop ini saudara, ada 3 perkara yang kita pelajari tentang kepribadian Yusuf. 1. Allah menyertai pilihannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan adalah dipilih oleh Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun, Allah menyertai kita di dalam situasi terburuk supaya rencananya digenapi. Tepatlah bila firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma pasal 8 ayat 28 hingga 30. Saudara, jelas bahwa Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, tetapi boleh dirasakan oleh mata rohani kita melalui iman kita. Marilah kita bersama-sama mengambil satu tindakan yang bijak dan tepat, yaitu mempertahankan iman kita kepada Tuhan, karena kita semua adalah orang percaya adalah pilihan Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan dan akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi untuk menuju ke arah kesempurnaan itu, masing-masing dari kita memiliki jalan yang berbeda-beda. Jalan kehidupan kita sebagai orang pilihan Tuhan tidak selalunya lurus, rata, dan lancar. Kita kadangkala harus mengalami musibah,
masalah, dan badai kehidupan seperti Yusuf. Tetapi yakinlah bahwa pada akhirnya kita bertemu dengan Kristus di sorga dan menikmati seluruh kekayaan kemuliaannya. Saudara, banyak orang Kristen masa kini tidak memahami kebenaran ini. Mereka berputus asa dan berhenti di tengah jalan sambil menyalahkan Tuhan atas segala musibah yang dialaminya. Yusuf tidak menyalahkan Tuhan apabila saudara-saudaranya membuangnya di dalam pergi, tetapi dia terus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan dia mati ke dalam pergi. Begitulah juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Yang kedua, kasih membawa kedamaian. Yusuf mencium saudara-saudaranya sambil menangis dan memeluk mereka. Sikap Yusuf ini membuat ketegangan dan krisis persaudaraan mereka berakhir dengan damai. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf ini mengajar kita semua untuk memperlihatkan sesuatu fakta bahwa kehidupan keluarga ataupun persekutuan tidak pernah terlepas dari krisis, kesalahpahaman, perselisihan paham, dan pencobaan. Hal-hal seperti ini tidak hanya muncul dari luar persekutuan saja, tetapi juga muncul dari dalam persekutuan ataupun keluarga kita seperti keluarga Yusuf. Marilah kita belajar dari pengalaman Yusuf yang dilalui oleh Yusuf untuk mengatasi krisis dalam keluarga ataupun persekutuan. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Yusuf adalah sifat-sifat Tuhan Yesus, yaitu 9 buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23 mengatakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yusuf menyelesaikan krisis keluarganya yang bermula dengan kasih dan berakhir dengan penguasaan diri. Inilah sifat-sifat Tuhan Yesus yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, termasuk kita semua pada hari ini. Yang ketiga, Yusuf adalah contoh dan teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf ini juga memberi pengajaran penting bagi semua kita agar krisis dalam keluarga harus diselesaikan secara keluarga, seperti cara Yusuf menyelesaikan krisis keluarganya. Yusuf menyuruh semua orang keluar ketika ia hendak menyelesaikan krisis dalam kehidupan keluarganya. Ini berarti penyelesaian krisis keluarga harus bermula dalam keluarga itu sendiri. Cara Yusuf mau menyadarkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam proses kehidupan kita. Sama seperti Allah menuntun jalan kehidupan Yusuf yang penuh liku untuk suatu maksud yang besar. Begitu pula Allah menuntun jalan kehidupan saya dan saudara. Ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita dalam mengalami kehidupan dengan berbagai pergumulan, tentangan, dan pencobaan. Sikap Yusuf menjadi teladan bagi kita tentang menggunakan kedudukan dan kuasanya di Mesir untuk kepentingan bangsanya, untuk memelihara kehidupan anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kita semua pada hari ini. Yusuf memakai hikmat yang Tuhan berikan kepadanya untuk kepentingan seluruh Mesir, supaya terlepas daripada bencana kelaparan. Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kedudukan dan kuasa membuat kita lupa diri dan lupa akan Tuhan. Kita menyalahkan kedudukan dan kuasa kita yang ada, bahwa itu semuanya adalah berkat, anugerah, dan pemberian Tuhan secara bersuma. Sebagai kesimpulan kepada firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. 1. Setiap ibu bapa harus seimbang menyayangi anak-anaknya. 2. Setiap adik-beradik harus menyayangi
di antara satu dengan yang lain supaya menjadi berkat untuk orang lain. Ketiga, kita orang percaya harus ada kerendahan hati. Yang keempat, mengampuni semua adik-beradik dan kepada orang lain. Yang kelima, apa saja yang kita lakukan harus mengutamakan dan mendahulukan Tuhan sesuai dengan rencananya. Saudara, bagi kita orang-orang percaya, marilah kita menjadi saksi kuasa salib Kristus yang menyelamatkan dan menjadikan berkat. Kuasa salib Kristus yang mengampunkan kita ataupun memampukan kita mewujudkan kehidupan persaudaraan, kekeluargaan untuk mengatasi krisis keluarga. Kuasa salib Kristus yang memampukan kita menjadi berkat bagi kebanyakan orang. Semoga firman Tuhan pada pagi ini memberikan kita pengajaran dan kekuatan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan karena bukan hanya keperluan kami semasa kami tinggal di dunia ini yang Engkau berikan dengan secukupnya. Tetapi sebentar tadi ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, itu adalah makanan yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami terima, tetapi kami praktikkan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dan di dalam masyarakat kami. Terima kasih Bapa. Semua ini kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Amin.